Assalamualaikum, selamat siang teman-teman Tribun. Jumpa lagi dengan saya Galih Wintartika yang akan melaporkan informasi terbaru dari wilayah Pasuruan. Saat ini saya sedang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan atau Kejaksaan Bangil. Samping saya ini ada Pak Kasih Kidum, Mas Yusuf. Selamat siang Mas Yusuf. Siang Mas Galih. Jadi hari ini teman-teman Tribun, saya akan ajak teman-teman untuk sedikit mengetahui salah satu program yang digagas oleh Kejaksaan Bangil dalam rangka menekan atau memberikan pemahaman pada anak-anak muda, kepada generasi muda bangsa agar mengetahui dan memahami soal hukum. Nah, awal pekan ini Kejaksaan Bangil baru saja meresmikan ya rumah RJ ya di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Sasaran pertamanya masih di kalangan SMA, SMK, dan SLB ya. Dan secara seremonial itu dilaksanakan di SMK 1 Bangil, tapi secara umum semuanya mengikuti Zoom ya, karena diresmikan daring, secara daring. Mas Yusuf, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Tribun ini apa yang mendasari sehingga Kejaksaan Bangil memiliki ide, memiliki gagasan untuk kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur mendirikan rumah restoratif justice di sekolah-sekolah. Monggo. Ya, terima kasih Mas Galih. Jadi memang hal tersebut tidak asal begitu saja kita ini, tapi dari beberapa evaluasi dan kami bicarakan dengan pimpinan. Kemarin berkolaborasi dengan bidang intelijen, mengingat dengan maraknya dan banyaknya kasus terkait dengan anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pasuruan, baik itu anak itu sebagai pelaku, sebagai korban maupun sebagai saksi. Berangkat daripada itu, kita kemarin memiliki ide atau gagasan kenapa kemudian kita tidak mendirikan rumah restoratif justice di SMA. Di SMA, karena dalam masa SMA ini kan masa-masa anak menuju ke jenjang dewasa. Itu sisi krusial. Anak tadi ya benar mencari jati diri, makanya kami aktif bahwa kami coba kita akan mendirikan rumah di tingkat SMA sehingga nantinya apabila ada masalah-masalah itu tidak langsung menggunakan instrumen hukum positif. Itu mungkin yang mendasari Mas Galih. Anak berhadapan dengan hukum ya, itu yang menjadi salah satu dasar kenapa akhirnya kerjasama ini dilakukan. Kira-kira nanti rumah restoratif justice ini lebih ke tempat penyelesaian perkara atau lebih ke preventif, lebih ke sosialisasi ya. Jadi anak-anak ini misalkan ada himbauan khusus pada anak-anak jangan sampai misalkan kayak mukul temannya atau mencuri barang yang bukan miliknya itu, atau mengambil barang bukan miliknya itu termasuk pidana atau seperti apa? Ya, nanti kita kolaborasikan itu Mas, baik secara preventif maupun represifnya. Artinya preventifnya nanti kita akan datang ke sekolah-sekolah tersebut, kita untuk memberikan mungkin semacam penyuluhan atau penerangan hukum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam masyarakat, yang marak dilakukan oleh khususnya mungkin anak, karena anak ini tidak hanya sebagai pelaku, mungkin korban, karena banyak sekali korban anak. Nanti kita akan memberikan penerangan dengan hukum yang represifnya, yang mungkin saat ini dengan maraknya isu bahwa sekarang ini fenomena kalau tidak lapor tidak mantep di hati Mas Galih, artinya banyak kemudian yang terlupa bahwa banyak masalah, banyak perkara itu yang tidak seharusnya diselesaikan semua melalui pengadilan. Karena yang pertama, selain over capacity dari rutan dan lapas seluruh Indonesia, kemudian dampak psikologis ini belum tentu baik itu Mas bagi pelaku terhadap beberapa perkara yang memang tidak seharusnya atau tidak patut itu naik ke persidangan, sebaiknya itu diselesaikan secara kekeluargaan. Di lingkup tadi di situ ada apabila ada kenakalan-kenakalan yang mengarah mungkin sudah ke kejahatan gitu kan, biar diselesaikan dulu di sekolahan Mas, nanti dengan melibatkan guru, melibatkan tokoh masyarakat yang di sana, sehingga perkara ini tidak usah sampai melalui jalur ke litigasi. Karena ini kan restoratif justice ini termasuk salah satu program dari Pak Jaksa Agung di kami Mas, juga kewenangan yang diberikan undang di kami. Itu artinya membalikan keadaan semula. Artinya kita lah misalnya yang tadinya ada kenakalan saling berkelahi satu
dengan anak lainnya, ya kita restore aja ya sebenarnya. Daripada kita masukkan ke pengadilan yang dampaknya begitu baik tadi mas, kita kembalikan yang tadinya mungkin luka di sini, ya kita kembalikan sehingga nggak luka. Caranya seperti apa? Nah caranya silakan kesepakatan bersama antara anak itu mas Gali. Apakah dengan cara diobati, pengobatannya di ini atau memberikan kompensasi, itu monggo. Yang penting tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, anak itu bisa. Kemudian atau yang paling gampang kasus pencurian. Anak mencuri HP misalnya di dalam ini, kemudian kita kembalikan keadaan semula. Dimana apa? Dimana keadaan semulanya anak itu yang tadinya HP-nya hilang, kemudian dia hilang. Dengan caranya apa? Misalnya kalau barang yang ketemu ya kita kembalikan, atau kalau barangnya hilang kita belikan. Nah itu tergantung kesepakatan itu. Mas Yusuf, menarik ini ketika tadi disebutkan bahwa ada data ya mungkin banyak anak-anak di Pasuruan yang berurusan dengan hukum ya, berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku, saksi ataupun korban ya. Nah, kira-kira apa yang kasus yang mungkin ya menonjol yang melibatkan anak-anak itu ya? Apa memang karena tawuran atau apa itu? Kalau di sini mas ya, kalau saya selama beberapa bulan ini menjabat di sini, itu yang saya lihat biasanya kasus undang-undang perlindungan anak, baik itu pencabulan, pemerkosaan, maupun kemarin yang viral itu yang terkait dengan kekerasan terhadap anak itu. Ya. Yang paling banyak biasanya mas itu adalah persetubuhan, mas, pencabulan, pemerkosaan. Itu anak sebagai korban itu banyak sekali. Nah, itu memang harus perlu diantisipasi nanti di lingkungan anak-anak. Kita berikan pemahaman bahwasanya perbuatan kejahatan tersebut ini rawan sekali untuk ini mas, nggak tahu karena minimnya pemahaman soal hukum atau memang karena mereka ini ya coba-coba ya atau seperti apa? Ada dimungkinkan seperti itu mas, makanya tagline kita di dalam penerangan hukum adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Karena kita saat ini nggak ada alasan kita nggak tahu hukum mas. Karena sejak undang-undang itu diundangkan di dalam lembaga negara, maka kita semua orang dianggap tahu hukum. Nah itu anak-anak juga harus tahu ini, teman-teman nggak ada alasan saya nggak tahu hukumnya pak, nggak bisa ya. Ya mungkin karena minimnya sosialisasi itu ya, sehingga akhirnya anak-anak ini tidak tahu atau dan ini peran kejaksaan akan terus memberikan sosialisasi. Betul, nanti kita akan berikan sosialisasi tersebut. Selain ini kan juga jiwa anak ini tadi Mas Kali bilang mencari jati diri ya. Di sini ini sekarang ini kayak beberapa di daerah lain misalnya sekarang anak-anak sudah tawuran bawa senjata tajam. Nah itu kan juga undang-undang darurat ada. Tapi anak-anak apakah nggak mau berpikir sampai sana atau dengan ikuti tren mungkin ya. Betul. Nah itu kan itu juga kejahatan itu udah bukan kalau bagi saya bukan kenakalan lagi tapi udah masuk ke ranah kejahatan. Nah itu harus diantisipasi sedini mungkin. Mudah-mudahan program ini berjalan maksimal sehingga menekan keterlibatan anak-anak berhadapan dengan hukum khususnya di wilayah Pasuruan. Doanya semuanya nanti mudah-mudahan bersama Jaksaan bisa sukses menjalankan program ini. Yaitu teman-teman sekilas obrolan singkat saya dengan Mas Yusuf terkait dengan salah satu program yang cukup menarik ya dan saya kira cukup bermanfaat dan memang harus dilakukan karena yaitu tadi di Pasuruan ada kecenderungan anak yang berhadapan dengan hukum ini cukup tinggi, baik itu sebagai pelaku, korban ataupun hanya sebatas saksi. Nah itu yang perlu diantisipasi dan ditekan dengan cara mendirikan rumah restoratif justice dengan harapan itu menjadi tempat wadah untuk belajar hukum ya anak-anak, kenali hukum dan jauhi hukum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang memiliki saudara, kerabat, teman ataupun juga anak yang sekolah, manfaatkan ruang ini, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa belajar hukum secara langsung dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Bangil. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih Pak Yusuf sudah diberikan kesempatan untuk berbincang sebentar. Sampai ketemu di laporan berikutnya dan sampai jumpa.